Bab 072. Iya, aku memang minta ketemu Rahmat secara tiba-tiba, dan Rahmat nggak bisa kalau harus ketemu cuma berdua, makanya aku minta ketemu di rumah kalian aja sekalian biar nggak ada salah paham di antara kita bertiga, jelas Anggi. Cahya mengangguk. Justru dia lega kalau memang Anggi yang menyarankan untuk bertemu di rumah saja, dengan begitu Cahya juga tahu maksud Anggi meminta ketemu Rahmat. Bukan berarti Cahya protektif atau terlalu cemburu, tapi wajar saja dia kepikiran kalau suaminya bertemu dengan perempuan lain apalagi hanya berdua. Oh iya, Mbak. Mari, silakan masuk. Mas Rahmat masih ganti baju di kamar. Makasih banyak ya, Cahya. Anggi duduk di ruang tamu. Cahya segera mengambilkan segelas teh dan memanggil Rahmat yang masih ada di kamar. Ekspresi Rahmat kelihatan agak terkejut. Rahmat tidak menyangka kalau Anggi datang secepat itu. Dia makin penasaran apa sebenarnya keperluan teman masa SMA-nya itu. Mbak Anggi sebenarnya ada keperluan apa sih, Mas? Tanya Cahya. Rahmat mengendikkan bahu. Saya juga nggak tahu. Saya bilang bisa bicara di telepon saja kalau ada keperluan, tapi katanya ini penting sekali. Dia juga yang meminta datang ke sini kalau saya tidak mau bertemu di luar. Cahya ikut penasaran. Jika sampai seperti itu, Cahya pikir mungkin tujuannya juga sangat penting. Akhirnya mereka berdua ke ruang tamu untuk menemui Anggi. Cahya meletakkan segelas teh hangat untuk Anggi. Silakan diminum dulu, Mbak. Anggi mengangguk. Makasih ya. Rahmat duduk dan langsung menatap Anggi dengan serius. Jadi ada apa? Begini, sebelumnya aku minta maaf karena mengganggu kalian secara tiba-tiba tapi ini penting banget. Aku baru tahu kalau Riko udah nikah lagi dan istrinya adalah Gracia. Dia itu dokter mantannya Rahmat, kan? Cahya dan Anggi saling pandang. Namun, Cahya tidak mengangguki ucapan Anggi meskipun itu memang benar. Lalu apa hubungannya dengan saya? Tanya Rahmat. Aku pengen banget ketemu sama anakku. Riko benar-benar memutus akses ketemu antara aku dan Ria. Misal pun hanya sekali kesempatan saja aku nggak masalah, asalkan aku bisa ketemu sama anakku. Riko sudah memisahkanku dengan Ria sejak anak itu masih bayi. Ya, aku tahu memang aku salah karena kurang peduli dengan Ria. Tapi selama bertahun-tahun aku tidak bisa ketemu Ria lagi, aku merenungi kesalahanku dan sangat menyesal. Aku pengen ketemu anakku. Jadi, aku mau minta tolong sama kamu, Rahmat. Rahmat mengernyit heran. Minta tolong apa? Aku minta tolong supaya kamu bisa ngomong ke Gracia untuk bujuk Riko supaya mau memberiku kesempatan bertemu dengan Ria sebentar saja. Cahya melirik Rahmat, menantikan reaksi sang suami. Jujur saja, Cahya tidak mengira Anggi akan meminta tolong seperti itu. Maaf, tapi itu bukan urusan saya, dan memangnya kenapa harus saya? Anggi menggigit bibirnya. Dia berkali-kali melirik Cahya, seolah sungkan untuk menjawab alasan sebenarnya dia meminta tolong kepada Rahmat. Cahya sendiri sebenarnya paham kemana arah pembicaraan Anggi. Kalau masalah Gracia, sudah pasti karena dulu Rahmat dan Gracia memiliki hubungan. Mbak Anggi, setahu saya Gracia menikah sama Pak Riko itu karena dijodohkan, jadi misalnya Gracia membujuk Pak Riko, belum tentu juga Pak Riko mau. Gimana kalau Mbak Anggi bicara sama Gracia sendiri? Mas Rahmat pasti punya nomornya kok. Cahya menoleh kepada Rahmat. Rahmat juga langsung mengangguki ide Cahya. Daripada dia yang harus minta tolong kepada Gracia, lebih baik dia berikan saja nomor Gracia langsung kepada Anggi. Setelah kejadian malam itu di mana Gracia frustrasi sekali sampai mau menyerahkan dirinya kepada Rahmat secara cuma-cuma, Rahmat benar-benar enggan bertemu dengan wanita itu lagi. Apalagi, sekarang Gracia juga sudah menjadi istri orang. Rahmat tidak mau menambah masalah lain. Anggi kelihatan tak yakin, tapi dia juga tidak mau memaksa Rahmat maupun Cahya.
Dia tahu Gracia mantan kekasihnya Rahmat, dan bisa jadi juga Cahya tidak suka kalau Rahmat berbicara dengan Gracia. Begitu ya. Baiklah, kalau gitu aku minta nomornya Gracia aja. Maaf ya, permintaanku aneh-aneh. Rahmat segera memberikan nomor Gracia kepada Anggi. Sudah, makasih. Kalau gitu, aku pamit dulu. Sekali lagi, maaf banget aku tiba-tiba datang dan minta tolong kayak gini. Anggi sungguh merasa tidak enak, tapi dia sendiri juga terdesak dan ingin menemui anaknya. Cahya mengangguk. Semoga berhasil ya, Mbak Anggi. Setelah Anggi pergi, Cahya langsung menghela napas panjang. Dia menatap Rahmat yang juga hanya diam sejak tadi. Aku sebenarnya kasihan banget sama Mbak Anggi, Mas. Tapi aku juga nggak mau kamu masih berhubungan dengan Gracia. Aku tahu kamu nggak akan macam-macam, tapi aku khawatir. Aku tahu Gracia masih cinta sama kamu, Mas. Aku takut nanti permintaanmu dipakai untuk membuat syarat aneh-aneh oleh Gracia. Apa pemikiranku ini jahat, Mas? Rahmat langsung merangkul Cahya dengan erat. Enggak, Cahya. Sikap kamu sudah benar. Saya malah suka kalau kamu bisa tegas seperti ini mempertahankan rumah tangga kita. Kamu jangan terlalu memikirkan masalah orang lain, ya. Fokus saja pada calon anak kita. Rahmat kemudian mengelus lembut perut Cahya. 1x. Jam 5 tepat, Gracia keluar dari tempat kerjanya. Dia kaget saat melihat mobil Riko sudah standby di luar. Jujur saja, dia tidak menyangka Riko akan benar-benar datang menjemputnya. Gracia merasa agak kikuk, tapi dia berusaha bersikap biasa saja. Kamu jemput beneran? Tanya Gracia. Riko memutar bola matanya. Aku udah di sini dan kamu masih nanya. Gracia berdeham pelan. Ya udah sih, santai aja. Kita makan malam dulu, ya. Tawar Riko. Gracia manut saja. Terserah kamu aja. Mereka makan malam di sebuah restoran. Sungguh, itu adalah suasana makan malam paling awkward yang pernah terjadi dalam hidup Gracia. Masing-masing dari mereka juga tidak ada yang berminat untuk membuka obrolan. Benar-benar kikuk dan tidak nyaman. Untungnya sesi makan malam itu berjalan dengan cepat. Gracia ingin buru-buru pulang. Hanya berdua saja dengan Riko sungguh membuat suasana canggung satu sama lain. Kamu mau mampir dulu? Tanya Riko. Nggak usah, langsung pulang aja. Oke. Sampai rumah, Gracia langsung masuk ke kamarnya. Riko ikut masuk ke dalam untuk mengganti pakaian. Gracia terus saja menghindari Riko. Setiap kali mereka tak sengaja bersentuhan, Gracia akan langsung berjingkat kaget seperti seseorang yang tersentrum. Kamu kenapa sih? Gracia langsung menggeleng kencang. Enggak. Aku enggak apa-apa. Riko memperhatikan Gracia, dan sebenarnya dia sendiri bisa menebak apa masalahnya. Pasti karena tindakan yang dia lakukan pada Gracia sebelumnya. Gracia merasa trauma pasca disentuh Riko dengan kasar dan tanpa konsen. Meskipun mereka suami istri, tetap tidak boleh ada paksaan dalam berhubungan badan. Makanya, Gracia menjadi takut setiap kali tidak sengaja bersentuhan dengan Riko. Riko paham. Akhirnya, dia keluar dari kamar itu dan memutuskan untuk tidur di kamar sebelah saja. Gracia langsung merosot jatuh ke lantai begitu Riko keluar. Jantungnya berdetak gila-gilaan. Gracia sampai lemas rasanya. Belum selesai dan merasakan jantungnya yang seakan mau melompat keluar, tiba-tiba ada yang menghubungi nomornya. Gracia mengernyit saat melihat itu nomor asing. Siapa ya? Angkat atau enggak? Gracia menimbang-nimbang dengan ragu. Namun, dia takut kalau itu penting. Mungkin saja pasien yang pernah berobat kepadanya. Akhirnya, Gracia menerima panggilan itu. Halo. Dengan siapa saya bicara? Sapa Gracia. Halo,
Ini benar Dokter Gracia. Iya, saya sendiri. Ah, syukurlah. Saya Anggi, mantan istri Riko. Kamu mungkin sudah tahu soal saya dari Riko. Maaf kalau saya lancang menghubungi kamu, tapi ini penting sekali. Gracia mengernyit heran. Memangnya ada apa? Saya ingin minta tolong sama kamu. Saya ingin bertemu dengan Ria, tapi Riko tidak pernah mengizinkan saya bertemu dengan anak saya sekalipun sejak dia bayi. Saya pikir, Riko mungkin akan mengizinkannya kalau kamu yang membujuknya. Gracia terdiam mendengarnya. Dia kaget sekali dimintai tolong seperti itu. Sejujurnya, dia tidak mau ikut campur pada apapun masalah Riko dengan mantan istrinya. Masalahnya, hubungan dia dan Riko pun jauh dari kata baik. Mana mungkin juga Riko akan mendengarkannya. Halo, Gracia. Apa kamu masih di sana? Ah, oh iya. Tanpa rahmater, Gracia sampai melamun memikirkan permintaan Anggi. Bagaimana? Kamu mau menolong saya, kan? Sekali lagi, saya mohon maaf kalau permintaan ini terlalu tiba-tiba dan merepotkan, tapi saya benar-benar sudah tidak punya cara lain. Saya ingin sekali ketemu anak saya. Gracia menghela napas panjang mendengar suara Anggi yang parau dan terisak-isak. Wanita itu pasti sudah menangis di seberang panggilan. Oke saya akan coba. Tapi saya nggak bisa janji apakah akan berhasil. Iya. Begitu saja sudah sangat cukup. Terima kasih banyak, Gracia. Sungguh, saya nggak tahu harus pakai cara apa lagi kalau kamu nggak mau. Tapi saya nggak janji Riko mau atau tidak. Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih banyak, Gracia. Tolong segera kabari saya kalau kamu sudah bicara sama Riko. Oke. Kalau begitu saya akhiri panggilannya. Selamat malam, Gracia. Ya, selamat malam. Panggilan diakhiri. Gracia menghela napas panjang, merasa bodoh sendiri mengiyakan permintaan Anggi. Dia sendiri saja malas mengobrol dengan Riko. Namun, dia sudah mengiyakan permintaan Anggi, jadi mau tak mau tetap harus dia lakukan. Riko ternyata belum tidur. Dia bersantai di balkon rumah sementara Ria sudah tidur. Gracia menghampirinya dengan jantung berdebar-debar. Dia sungguh ragu untuk melakukan ini. Gracia, kenapa kamu belum tidur? Gracia menggaruk tengkuknya sendiri yang tidak gatal. Aku nggak bisa tidur. Oh, Riko, ibunya Ria orang mana sih? Kamu kayaknya nggak pernah cerita. Gracia berusaha memancing dulu. Riko langsung menatap tajam. Buat apa nanyain soal itu? Tanyanya. Suaranya ketus sekali, membuat Gracia langsung ciut dan semakin ragu untuk membicarakan soal Anggi. Aku penasaran aja karena Ria cantik dan manis banget. Ria manis karena genku, bukan ibunya. Sahut Riko, seolah tidak terima sama sekali kalau Ria dikatakan mirip dengan ibu kandungnya. Gracia langsung memasang ekspresi geli mendengarnya. Mana ada. Kamu jelek dan nyebelin gitu, katanya. Mengejek. Riko mendengkus. Lihat saja kalau nanti anak kita lahir, dia akan mirip sepertiku. Gracia langsung membeku. Ah, sial. Dia baru ingat kalau dia tidak minum pil kontrasepsi saat Riko menidurinya. Masalahnya adalah, kejadian waktu itu juga tidak terprediksi. Gracia malah tidak pernah menyangka Riko akan menyentuhnya. Dia kira, pernikahannya dengan Riko sebatas status saja. Jujur saja, sekarang Gracia jadi cemas. Bagaimana kalau dia benar-benar hamil anak Riko? Gracia langsung menggeleng. Nggak mungkin, batinnya. Gracia langsung berusaha kembali ke topik awal. Terus, kenapa kamu cerai sama istrimu yang dulu? Karena kamu nyebelin, iya. Riko mendeci. Kenapa kamu kepo? Ya wajar, kan sekarang statusku juga istrimu.
Riko menaikkan sebelah alisnya dengan ekspresi mengejek. Istri yang nangis saat disentuh suaminya. Gracia malu bukan main mendengarnya. Ayolah, kenapa topik ini terus saja berbelok ke kejadian Riko dan Gracia? Cek, aku serius, Riko. Tadi ibunya Ria menghubungiku. Namanya Anggi, kan? Dia minta tolong ke aku untuk bujuk kamu supaya ngasih kesempatan dia bisa bertemu sama Ria. Ekspresi Riko langsung berubah sangat dingin. Blokir saja nomornya, nggak usah diterima lagi kalau dia ngehubungin kamu. Gracia malah penasaran. Kenapa sih? Ada masalah apa? Kalau ibu kandungnya Ria itu memang Anggi, harusnya kamu juga nggak boleh ambil hak dia untuk ketemu anaknya dong. Riko kesal mendengarnya. Kamu nggak tahu apa-apa, jadi nggak usah sok ngasih nasihat. Ya makanya. Karena aku nggak tahu, jadi mending kamu kasih tahu aku. Riko menatap Gracia lekat-lekat. Kamu beneran mau tahu jawabannya? Gracia mengangguk dengan antusias. Iya. Ada syaratnya. Gracia mengernyit. Syarat apa? Riko memasang seringai iblis. 3 ronde untuk malam ini. Gracia langsung melotot kaget. Hahaha. Hah. Gila aja kamu. Gracia jelas menolak. Apa-apaan permintaan tidak jelas Riko itu. Jangankan untuk 3 ronde, disentuh Riko saja dia masih trauma pasca kejadian yang sebelumnya. Makanya jangan ikut campur urusan orang. Aku itu kasihan aja sama Ria. Dia dipisahkan sama ibu kandungnya sendiri dari kecil. Jangan-jangan, Ria selalu manggil aku mama karena dia memang kangen sama ibunya. Nggak usah kamu pikirin. Ria masih kecil, masih belum paham siapa yang orang lain atau yang memang ibunya. Gracia mengernyit, agak terpicu dengan ucapan Riko. Orang lain. Dia yang orang lain maksudnya. Seakan semakin jauh saja jarak di antara mereka. Namun, Gracia berusaha mengabaikan perasaan pribadinya itu dan fokus saja pada masalah Ria dan Anggi yang sedang mereka bicarakan. Ya siapa tahu Ria memang butuh sosok ibu. Bayangin ajalah, dari kecil cuma sama suster. Nggak usah terlalu ikut campur masalah anakku, dan asal kamu tahu, bukan aku yang misahin Ria sama ibu kandungnya, tapi Anggi sendiri yang memang menelantarkan Ria. Jadi aku nggak mau Ria disakiti untuk yang kedua kalinya. Dulu, Ria masih bayi, jadi dia pasti belum mengerti, tapi sekarang anak itu sudah semakin besar. Dia pasti akan ingat seumur hidup kalau disakiti lagi. Gracia terkejut. Kedua matanya membelalak. Apa mungkin Anggi tega meninggalkan Ria? Tapi saat berada di panggilan tadi, dia seperti sangat frustrasi dan ingin sekali bertemu Ria. Kalau memang sejak awal dia menelantarkan Ria, seharusnya dia tidak perlu berusaha menemui Ria lagi. Memangnya ada ibu yang tega melakukan itu sama anaknya sendiri? Riko terkekeh sinis. Jangan terlalu naif, Gracia. Kamu pikir semua ibu di dunia ini itu baik hati dan sayang sama anaknya? Ya buktinya si Anggi itu. Semuanya gara-gara Rahmat, mantan terindahmu itu, ejek Riko. Kok bawa-bawa Rahmat sih? Ini, kan masalah kamu sama Anggi. Riko melirik sinis. Ya karena Anggi nggak bisa move on dari Rahmat. Sejak SMA sampai menikah yang ada di pikirannya cuma Rahmat, Rahmat, Rahmat. Sampai anak sendiri pun ditelantarkan. Memang pembawa pengaruh buruk Rahmat brengsek itu. Gracia kesal mendengar Rahmat diejek seperti itu. Jangan ngehina Rahmat, lah. Yang nggak bisa move on, kan? Anggi. Kenapa? Nggak rela laki-laki yang kamu cintai itu aku jelek-jelekkan. Kamu sama Anggi mirip sih. Semoga kamu nggak nelantarin anak aja nantinya. Gracia mengepalkan tangannya mendengar ucapan Riko. Mengapa seakan-akan Riko sudah menilai Gracia dengan buruk? Seperti dia sudah memprediksi kalau misalnya nanti Gracia punya anak,
dia akan menelantarkannya karena belum move on dari Rahmat. Jangan ngejelekin orang sembarangan. Barangkali kamu emang nyebelin makanya Anggi kabur. Riko hanya menggumam tak jelas. Riko mengambil rokok dari sakunya dan hendak menyalakan benda itu dengan pemantik. Namun, Gracia dengan cepat langsung merebutnya. Cek, kamu apa-apaan sih? Kembalikan. Bentak Riko. Gracia meremas rokok itu sampai bentuknya sudah tidak jelas lagi. Aku nggak suka perokok. Sumber penyakit. Kalau mau merokok, jangan di dekatku. Ya kamu aja yang pergi. Gracia kesal, dia membuang rokok itu dan menginjaknya kemudian melemparkan rokok yang sudah tak berbentuk tersebut melalui balkon rumah Riko. Setelah itu, dia pergi ke kamar dengan langkah menghentak kesal. Gracia kepikiran mengenai kehidupan Riko dan Anggi. Apa iya seorang Riko yang menyebalkan itu pernah dikecewakan oleh wanita yang bernama Anggi? Kalau dalam pikiran Gracia, malah lebih masuk akal kalau Riko yang menyebalkan dan Anggi tidak betah dengannya makanya kabur. Gracia mendecak pelan kemudian memukul dahinya sendiri. Mikirin apa sih Gracia? Bukan urusanmu juga hidup si nyebelin itu. Padahal, Gracia sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah ikut campur pada kehidupan pribadi Riko. Dia tidak mau terlibat terlalu dalam pada masalah mereka. Namun, jika kenyataannya Anggi yang menelantarkan Ria, Gracia sungguh tidak menyangka.